Suka tidak suka, jantungmu itu akan bocor. Ini 11 alasan dibaliknya yang bisa bikin jantungmu bocor lebih cepat. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Kali ini kita akan bahas topik yang serius tapi sering terlewatkan, katup jantung. Jantung kita itu terdiri dari 4 ruangan, 2 serambi dan 2 bilik yang dipisahkan oleh katup. Nah, katup ini bekerja sebagai pintu satu arah, buka tutup, ribuan kali setiap hari supaya darah mengalir ke arah yang benar dan tidak mundur balik. Katup jantung itu ada 4, katup mitral, trikuspid, aorta, dan pulmonal. Dan karena tugasnya itu berat dan terus-menerus, katup adalah bagian jantung yang paling cepat mengalami kerusakan. Seperti engsel pintu yang setiap hari dibuka tutup tanpa henti, lama-lama bisa aus juga kan? Sekarang kita bahas satu persatu. Apa saja sih yang bisa bikin katup jantung itu cepat bocor dan siapa yang beresiko mengalami kebocoran lebih dulu? Pertama, infeksi kronis di masa kecil, terutama infeksi tenggorokan atau kulit yang berulang-ulang. Kalau kamu kena infeksi streptokokus, lalu tidak ditangani dengan antibiotik yang tepat, maka tubuh itu bisa membentuk antibodi yang menyerang katup jantung. Inilah yang disebut sebagai demam rematik. Gejalanya mungkin muncul bertahun-tahun kemudian, tapi kerusakannya bisa permanen. Jadi, anak yang sering sakit tenggorokan, apalagi sampai demam tinggi, sebaiknya diperiksa dan ditangani dengan benar. Kedua, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Bayangkan katup itu seperti pintu rumah. Kalau pintunya itu tiap hari dibanting karena tekanan dari dalam rumah yang tinggi terus, ya cepat rusak. Tekanan darah tinggi memaksa katup bekerja melawan tekanan balik yang besar, sehingga bisa mengalami penebalan, kekakuan, dan akhirnya kebocoran. Ketiga, detak jantung yang terlalu cepat secara kronis. Ini bisa terjadi pada orang yang punya gangguan tiroid, sering konsumsi stimulan berlebihan, atau bahkan karena stres. Jantung yang terus berdetak di atas 100 kali per menit saat istirahat, misal antara 120 sampai 140 kali per menit bahkan saat istirahat, itu ibarat mobil yang terus digeber tanpa rem. Katup yang bekerja di dalamnya pasti akan lebih cepat aus. Keempat, penggunaan zat-zat tertentu seperti narkoba atau obat stimulan yang tidak sesuai indikasi. Zat-zat ini memicu jantung berdetak lebih cepat dan lebih kuat dari normal, membuat katup bekerja ekstra keras dalam jangka panjang. Akhirnya, kerusakan mekanis pun terjadi. Kelima, kadar kolesterol yang tinggi. Banyak orang mengira kolesterol itu hanya masalah pembuluh darah. Padahal, lemak dan kalsium itu juga bisa numpuk di katup jantung, menyebabkan pengapuran. Katup yang awalnya lentur jadi kaku seperti pintu yang berkarat. Dan kalau kaku, tentu tidak bisa menutup sempurna alias bocor. Keenam, obesitas. Berat badan berlebihan itu membuat jantung harus memompa lebih banyak darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Beban jantung akan meningkat, detak jantung cenderung lebih cepat, dan katup pun dipaksa bekerja lebih keras setiap hari. Dalam jangka panjang, ini bisa mempercepat kerusakan katup. Ketujuh, olahraga